Miris ya lihat Menteri Agama kita. Mimpin doanya kok agak lain, kayak ada jilat-jilatnya dikit. Hambamu juga bersyukur karena di bawah Presiden kami, Bapak Haji Prabowo Subianto, dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, dilakukan berbagai ikhtiar yang sungguh-sungguh untuk mewujudkan cita-cita keadilan dan kesejahteraan sosial melalui berbagai program strategis yang kini sudah dirasakan manfaatnya oleh seluruh lapisan masyarakat kami. Semuanya itu dimungkinkan karena Engkau juga telah menganugerahkan puncak kerukunan sosial keagamaan tertinggi 77,85% yang belum pernah dicapai sepanjang sejarah bangsa ini. Seandainya hari ini hanya Engkau akan menerima satu doa, maka kabulkanlah doa pemimpin negeri kami, karena doanya pasti akan berdampak kepada segenap dan seluruh warga bangsa dan negerinya. Disuruh doa malah pamer angka-angka statistik. Nih, Atas restu dan pertolonganmu lah, maka bangsa kami bisa meraih kemerdekaan itu. Hambamu juga bersyukur karena di bawah Presiden kami, Bapak Haji Prabowo Subianto, dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, dilakukan berbagai ikhtiar yang sungguh-sungguh untuk mewujudkan cita-cita keadilan dan kesejahteraan sosial melalui berbagai program strategis yang kini sudah dirasakan manfaatnya oleh seluruh lapisan masyarakat kami. Semuanya itu dimungkinkan karena Engkau juga telah menganugerahkan puncak kerukunan sosial keagamaan tertinggi 77,85% yang belum pernah dicapai sepanjang sejarah bangsa ini. Kiranya rangkaian acara proklamasi kemerdekaan ini menjadi tanda syukur akan kemerdekaan yang Engkau anugerahkan kepada bangsa kami. Kami mohon kiranya Engkau terus membantu kami mengisi kemerdekaan ini dengan berbagai prestasi unggul kepada putra-putri bangsa kami. wis kacau. Kenapa sih pemerintahan sekarang tuh kok haus banget validasi gitu ya? Bahkan di dalam lantunan doa itu pun masih ada aura-aura menjilatnya demi menyenangkan pemimpin atau presiden gitu. Sampai-sampai hal terpenting pun terlupakan. Saudara kita di NTT terkena gempa itu pun luput dari doa. Mengkocak ya. Kalau didiemin makin ngaco. Tapi kalau dikritik kayak gini, ntar dibilang pembenci. Kan koplak. Salam logika. Seumur-umur gue menjadi orang yang beragama, kagak pernah ada pemuka agama yang doanya selayaknya laporan ke atasan begini. Masa sih doa isinya laporan statistik? Ini beneran doa kemerdekaan yang isinya semua pujian untuk penguasa ditambah angka statistik. Gua pikir nih bakal ada doa untuk korban bencana alam, doa untuk orang-orang yang keracunan makanan, doa untuk dijauhkan dari krisis ekonomi, doa untuk menjaga lisan agar pidato tidak salah terus. Kagak ada tuh semua itu. Benar-benar ya di lingkungan Pak Presiden itu jauhkanlah dari para penjilat. Satu lagi, masa iya memperingati kemerdekaan RI yang ke-81 yang dikibarkan malah foto presiden pakai pesawat. Ini permintaan presiden atau ulah para penjilat. Kan harusnya yang dikibarkan itu bendera Indonesia merah putih, bukan fotonya Pak Prabowo. Kalau ulang tahun Pak Prabowo, bolehlah. Saat Menteri Agama membawakan doa di Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81, ada yang lain loh, ada yang aneh ya. Hah, kenapa ini doanya Bapak Prabowo yang harus dikabulkan? Terus katanya di bawah kepemimpinan Bapak Prabowo itu ada keadilan, kemakmuran. Ya, apanya keadilan? Nih datang kalian di Medan ya, ini orang Kristen beribadah ini ditutup, ya, disegel, biar tahu kalian, dibubarkan. Mana keadilan itu? Doa kalian ini terkadang mengarang-arang cerita. Kalian bilang ada keadilan, janganlah kalian ini menjilat ya. Ini Menteri Agama ini. Kalian doakan aja yang terjadi gempa di NTT, yang keracunan MBG, terus itu Aceh, terus itu Papua yang sedang kacau. Kalian ini suka kali mengarang-arang cerita, apalagi menterinya penjilat ini ya. Bilangkan bahwa ini doanya adalah satu doa yang diterima oleh Allah. Doa apaan itu? Itu kan doa yang dikarang-karang, istilahnya membesar-besarkan yang namanya Prabowo. Kalian ini menganggap Prabowo ini mau kalian jadikan Fir'aun gitu. Perayaan HUT RI memicu beragam respons publik dari pengibaran bendera Prabowo hingga isi doa yang dibacakan. Kemarin, bendera dengan foto Prabowo berkibar di antara pengibaran bendera HUT RI dan bendera merah putih.
Ada netizen yang komentar, kurang tepat karena ini ulang tahun negara, bukan Prabowo. Di Indonesia, sesuai undang-undang, presiden memang bukan simbol atau lambang negara. Jadi, ini tepat nggak sih? Ya, menurut saya dalam tradisi kemerdekaan itu biasanya dia berisikan ekspresi tentang refleksi, renungan, dan bangunan semangat kebangsaan. Dalam kasus ini agak unik ya, ini pasti menunjukkan pikiran-pikiran apakah Pak Prabowo atau timnya yang melakukan, tetapi sedikit ada pengkultusan tampaknya di dalam demokrasi, rasanya kurang elok lah. Pembacaan doa oleh Menteri Agama juga disorot. Isinya dirasa seperti laporan kinerja, bahkan sampai menyebut data hingga angka. Puncak kerukunan sosial keagamaan tertinggi 77,85% yang belum pernah dicapai sepanjang sejarah bangsa ini. Netizen juga menyayangkan tidak ada doa yang ditujukan langsung dari Menteri Agama kepada korban gempa NTT. Selain itu, ada juga yang menyoroti soal parade kendaraan hias kementerian dan lembaga setelah upacara bendera. Sebab beberapa hari sebelumnya, Prabowo justru meminta kementerian, lembaga, hingga pemerintah daerah hentikan anggaran untuk seremoni ulang tahun instansi. Makanya, pakar menilai pemerintah perlu lebih hati-hati dalam perayaan seperti ini. Salah satunya dengan memperhatikan kondisi masyarakat. Kalau menurut kamu, apa yang menarik dalam perayaan HUT RI ke-81 kemarin? Coy, siapa yang gak pernah skip nonton upacara di Istana Negara? Urang, walau nontonnya cuma lewat TV, tapi kayak momennya tuh nyentuh banget, gak tahu kenapa gitu ya. Tapi coba jujur ke urang, menurut Marane, ieu teh nu salah teh pemerintahanna apa emang negara urang? Nah, kumaha sih maksud urang teh? Jadi kayaknya dari era Pak SBY sampai Jokowi 2 periode, dari tahun ke tahun nonton upacara HUT RI, belum pernah ada masalah segonjang-ganjing ini di sosial media. Tapi di era Pak Prabowo, kayaknya semuanya itu terasa, orang kina ternyaunya terasa naon, tapi kayak salah satunya yang paling disoroti itu ketika Menteri Agama membacakan doa. Maksud orang teh, di saat yang bersamaan, salah satu pulau di Indonesia, NTT, itu lagi kena musibah bahkan sampai hari ini. Update gempa di NTT sampai saat ini itu belum juga berhenti. Tapi kenapa tidak ada doa yang dipanjatkan oleh Menteri Agama untuk saudara-saudara kita yang baru saja terkena bencana? Terlalu segala di Prabowo kan gak sih? Kayak orang tahu tidak ada bawahan yang berani mengolok-olok atasannya di depan muka gitu ya. Cuman maksud orang teh kenapa tidak ada sedikit saja doa yang dipanjatkan untuk saudara-saudara kita yang ada di NTT sana? Kayak semua isi doanya tuh terlalu di Prabowo kan gitu. Terus apa yang paling pengibaran foto Bapak Prabowo, kata gue mah iya teh sahan ulang tahunna coy. Kenapa enggak pengibaran bendera Indonesia yang dibawa sama pesawat? Kenapa harus foto Bapak Prabowo kayak baru kali ini gitu ya? Jujur kenapa di era Prabowo ini yang baru beberapa tahun menjabat, Indonesia tuh kayak siksak sok gedebak-gedebu banget gitu. Menurut kalian itu kurang sih maksud orang teh emang pemerintah nanu semakin gelo apa emang negaranya yang kumahanya?